Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kembali kita bersua di udara ya, bersama narasumber. Sekarang saya resmi menyebut beliau sebagai Profesor Dr. Ida Bagus Putusuamo MA. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, kali ini kita bicara tentang api, Agni. Ya. Beliau sudah tidak asing bagi pemirsa Yuda Triguna Channel, seorang dosen di Politeknik Negeri Bali. Yang kedua, beliau juga menjadi dosen di beberapa tempat lain, terutama berkaitan dengan filsafat. Para pemirsa yang budiman, saya ingin mengeksplor apa itu api. Tuh Haji, terima kasih. Sampun berulang-ulang kali hadir di Yuda Triguna Channel. Karena terus terang, Tuh Haji juga dan penjelasan tentang tematik tertentu itu ditunggu oleh para pemirsa. Apa itu api? Karena dalam realitasnya kita selalu menggunakan api. Ya, dalam ritual-ritual Hindu itu api penting. Lalu apa api? Dan jenis-jenis api yang kita kenal. Dursa. Di dalam naskah-naskah Sanskerta, ya, api atau Agni itu dirumuskan sebagai Angganti Urdhva Gachanti. Artinya sesuatu yang bergerak ke depan. Bergerak ke depan. Itu sebabnya secara fisik api itu selalu bergerak ke depan atau ke atas. Di dalam Kakawin Bomo misalnya, di sana ketika ada ujian gitu, kepada dewa, maka lingga itu yang dikejar atau dicari ke atas itu berupa api. Sementara yang turun itu berupa air. Sehingga api itu memang bergerak ke atas atau ke depan gitu. Nah, ketika kita membicarakan api dari dua aspek, secara fisik api itu bagian dari Panca Mahabhuta, ya. Pertiwi, Apa, Tejo, Wayu, Akasa. Ya. Salah satunya adalah api. Yang kedua dari aspek non fisik, ya, secara spiritual atau secara rohani, api itu juga identik dengan Dewa Agni. Dewa Agni. Jadi ya, ketika bangsa Arya yang hidupannya nomaden, agama Weda waktu itu berkiblat ke alam. Ya. Sehingga alam itu menjadi begitu penting. Di balik peristiwa alam ada suatu kekuatan supranatural, ya. Dan itulah yang disebut dengan dewa dari kata div, artinya sinar. Di balik matahari ada dewa matahari, di balik hujan ada dewa hujan Indra, di balik api di sana ada dewa Agni. Itu. Nah, sehingga dewa Agni ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan manusia sejak zaman, katakanlah zaman dulu ya, zaman primitif sampai modern sekarang pun api atau Agni itu menjadi sangat penting. Nah, di dalam Rigveda di sana Mandala 1, Sukta 1, ya. Bahkan kata pertama, ya, itu kata Agni atau Agni. Agnim Mula Purohitam Yajnasya, ya. Dewa Dwitam Hotaram Ratna Dathanam. Itu baris pertama kita baca. Kata pertama Agni. Kata pertama itu Agni. Dan kurang lebih 10 atau 15 sukta di sana mengagungkan Agni. Ini membuktikan
Agni itu merupakan dewa yang penting ya di dalam Weda, dan oleh para ahli itu diklasifikasikan sebagai Pertiwi Dewata. Pertiwi Dewata. Jadi dewa yang dekat sekali dengan manusia, dengan kita di Pertiwi. Tidak hanya itu, tetapi Agni juga ada di udara atau di angkasa, disebut dengan Wayu atau Indra. Ketika ada halilintar, petir, ya, beliau di sana di angkasa. Dan juga di Diu Dewata, ya, di antariksa, matahari. Matahari. Jadi panas, Tejas itu juga ada di sana. Karena itu Dewa Agni begitu dipuja oleh bangsa Arya, bahkan sampai sekarang pemujaan dalam bentuk Agni Hotra misalnya itu sangat tua dan sampai sekarang dipakai. Nah, itu pemahaman kita tentang Agni. Yang pertama sebagai unsur Buddha, ya, Panca Mahabhuta, Agni yang juga sering diidentikan dengan Tejas. Agni sebagai substance, Tejas sebagai atribut. Jadi antara substance dengan atribut itu identik. Yang kedua sebagai dewa, dewa Agni, ya. Nah, yang penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan upacara begitu. Tidak ada upacara tanpa Agni. Tidak ada upacara yang akan selesai tanpa Agni. Jadi sebelum Agni itu ada di sulut, upacara belum bisa dimulai. Nah, demikian dulu. Tadi sudah jelas bahwa Agni dalam Rigveda itu sebagai dewa yang dipuja. Malahan satu kata yang paling awal dari Rigveda itu adalah Agni. Lalu apakah di Ityasa dan Purana kita temukan hal-hal yang sama seperti halnya dalam Rigveda? Terima kasih. Dalam perkembangannya, Agni ini memang tidak hanya di dalam Rigveda, tapi juga di Veda-Veda yang lain. Kemudian di dalam tradisi belakangan, yaitu Itihasa Purana. Purana. Bahkan ada salah satu Purana itu namanya Agni Purana. Jadi di dalam Itihasa banyak sekali kita temukan pemujaan, pengagungan, nama-nama yang menggunakan kata Agni. Bahkan di dalam teks sasana di Indonesia, yaitu Sarasamuccaya, di sana ada disebutkan Sangyang Tri Agni. Sangyang Tri Agni. Yaitu Ahawaniya yang pertama, yang kedua Kartopati Agni, yang ketiga itu Cita Agni. Itu di dalam, bahkan di dalam di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kesenian misalnya, ya, kesenian, ada kesenian Sangyang, Sangyang, berbagai jenis Sangyang, itu Sangyang Dedari, Sangyang apa saja, pasti di sana ada unsur api. Begitu juga dalam tradisi Bali, mungkin di Jawa juga wayang, wayang itu ada api juga, dan memberikan inspirasi dalam teks-teks Niti Sastra Ramayana, dalam ajaran Astabrata, kepemimpinan atau leadership. Di sana ada Agni Brata. Seorang pemimpin diharapkan meniru sifat-sifat Agni yang cepat, yang tajam, yang begitu ada persoalan harus cepat responsif. Negara, bahasa negara harus hadir, segera hadir kalau ada peristiwa masalah dialami oleh rakyat. Itu pemahaman kita tentang Agni ini memang demikian, meresapi. Salah satu sifat api itu adalah Vaishvanara. Artinya beliau itu meresapi, walaupun secara bara tidak ada di sini, tapi beliau meresapi segalanya.
ketika ada peristiwa global warming, Ya. kan apinya di mana aja. Ya. Tapi heat, Ya, panas, panasnya rasa itu panasnya terasa, ya. karena beliau meresapi segalanya. Nah, kita baca naskah-naskah Arjuna Wiwaha misalnya, bagaimana api itu dikatakan ada di dalam kayu, gitu. Minyak ada di dalam santan. Jadi ada laten, kekuatan Latensi. Ya. di dalam. Begitu petugas kita mencari itu, Ya, ya. sehingga pemahaman api bisa secara ritual, nanti bisa secara pengetahuan jenama. Para pemirsa, kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa api, Agni, itu adalah sebuah konsepsi tentang keagungan Tuhan. Itu mulai kita dapat temukan dari Rig Weda, Ityasa, Purana, dan praktek keagamaan. Ya, saya kira tadi saya mencatat catatan kecil yang tebal bahwa tidak ada upacara apapun yang akan terlaksana dengan baik jika belum menggunakan api. Begitu besarnya kedudukan api dalam tradisi Hindu. Lalu, Tuaji, Swamba, dapatkah dijelaskan kepada para pemirsa jenis-jenis dan fungsi dari Agni atau api dalam tentu meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia Hindu? Berusaha. Terima kasih. Ini memang agak pelik ya kalau kita membicarakan jenis-jenis api itu, karena naskah-naskah tertentu menyebut begitu variatif ya. Ya. Ini kita pahami sebagai suatu perkembangan dari bagaimana api itu dipahami lalu dipakai oleh umat Hindu sejak zaman dulu sampai sekarang. Di dalam naskah Weda itu dibedakan dua dulu. Yang pertama itu disebut dengan Laukika. Laukika Agni itu api yang biasa, api yang tidak digunakan dalam upacara. Untuk memasak, untuk membakar, dan untuk menghangatkan ruangan, itu Laukika Agni. Yang kedua? Itu yang tidak kita akan bahas karena cukup panjang juga. Yang kedua itu adalah Alaukika. Alaukika Agni. Nah, inilah yang digunakan di dalam upacara. Nah, di dalam Sarasamuccaya saya sebutkan tadi itu Ahawayana Agni itu Agni sebagai perantara, sebagai wahana. Jadi persembahan yang dipersembahkan oleh umat itu tidak akan nyampai ke sana, ke tujuan Istadewata yang akan dituju tanpa melalui api. Api itu sebagai wahana, sebagai perantara dari penyembah kepada yang disembah. Itu. Lalu yang disebut dengan Gaharspati Agni itu api yang digunakan di dalam perkawinan. Itu sebabnya ada tri saksi di sana. Salah satunya adalah Agni. Gitu. Ini tradisi ini di India juga sama, di Bali juga harus ada api. Itu Garhapati Agni. Yang ketiga itu Cita Agni. Cita Agni ini untuk membakar, memperabukan jenazah. Ketika upacara kremasi atau ngaben itu dilaksanakan, Cita Agni. menggunakan Cita Agni. Nah, begitu istilahnya di dalam Sarasamuccaya, tapi di dalam naskah lain disebutkan dengan cara yang berbeda. Nah, itu di dalam naskah-naskah yang lain dalam Purana saya temukan beberapa. Yang pertama itu Brahma Agni, ini untuk upacara. Untuk upacara. Segala macam upacara, tidak disebutkan apakah Peter atau semua upacara. Semua jenis upacara. Semua upacara menggunakan api disebut dengan Brahma Agni. Yang kedua itu adalah
Prajapati Agni. Prajapati. Ya. Nah ini dalam tradisi asrama, ya, catur asrama, itu api ini diberikan oleh guru kepada siswa dalam posisi brahmacari, ya, diberikan kepada brahmacari untuk digunakan sebagai Agnihotra. Dalam tradisi asram-asram, dalam pendidikan kuno. Yang ketiga itu adalah Garhapati Agni. Ya. Garhapati Agni. Agni yang didapat Ya. setelah melalui proses perkawinan. Perkawinan, ya. Dan Agni itu harus dihidupkan seumur-umur. Jadi setelah menikah, Agni ini dihidupkan terus, tidak boleh mati di rumah, di rumah. Terus sampai seumur-umur. Dan barangkali itulah di Bali ketika seseorang yang sudah meninggal dunia lalu diusung ke setra atau ke kuburan, maka yang pertama di depan, paling depan wiring-wiringan itu ada prakpak itu. Ada api. Ya. Nah, ini saya dapatkan juga dari Profesor Gusti Putu Palgunadi menjelaskan seperti itu, bahwa prakpak ini salah satu bentuk daripada Garhapati Agni, di mana kita lahir membawa Agni dan pulang pun ke sana membawa Agni. Itu di Bali, itu pengetahuan umum kita di mana-mana, saya kira itu pasti menggunakan api ya, prakpak itu. Mungkin di tempat lain istilahnya berbeda. Lalu yang keempat Daksina Agni. Daksina Agni ini untuk untuk pemujaan kepada leluhur. Daksina Agni. Yang terakhir itu Kriya Wiada Agni. Kriya Widya Agni. Ini digunakan untuk membakar jenazah. Nah, gitu. Tadi di Saraswati Muscaya sebutkan Cita Agni, tapi di sini sebutkan lain. Gitu. Ya, berbagai sumber dengan terminologi yang berbeda. Nah, sekarang demikian jenis-jenis agninya, mungkin tempat lain juga ada. Ya. Nah, sekarang fungsinya yang pertama itu Agni sebagai Purohito. Purohito. Apa maksudnya itu? Purohito terjemahan adalah pendeta upacara. Ya. Jadi beliau yang memuji, yang menyelesaikan, bahasa Bali itu muput. Jadi Agni itu yang muput yadnya itu, karena itu dia harus ada, beliau harus hadir. Tanpa Agni, walaupun ada pendeta secara skala, tapi tidak menyalakan Agni. Jadi tidak puput. Tidak puput. Sebagai Purohito, pendetanya upacara. Nah, yang kedua sebagai tadi Avyawahana Agni. Itu sebagai perantara, sebagai mediator antara pemuja dengan yang dipuja. Jadi, ini harus ada, karena tidak bisa langsung ke sana. Jadi media connecting. Ya, kalau mungkin seperti pemangku gitu ya, sebagai pemangku di pura, kan umat ini kalau bakte atau pemendak mau ngaturang bakti ingin bertaruh di sana harus melalui pemangku. Gitu. Jadi dia sebagai mediator. Kalau itu sebenarnya Jan Banggul. Jan Banggul ya. Sebagai media. Jadi tidak bisa sendiri begitu saja. Dan seterusnya. Yang ketiga itu sebagai sebagai Hittihota. Hittihota. Hittihota artinya Agni itu sebagai pembersih, penyuci, pembersih. Itu sebabnya ketika kita mau muspe, gitu, biasanya kita dupa atau asap, asapan ketika taur kesanga ngerupuk juga pakai. Jadi pembersih, penyuci, pembersih. Yang keempat itu sebagai Dumaketu. Dumaketu itu sebagai beliau yang bermahkotakan asap. Asap. Nah, dari sini nanti akan saya bahas Sanganan Lebeng Andus. Di sini. Tapi pada periode yang akan datang. Tapi sementara asap ini, saya memperhatikan sekali asap ini. Asap inilah sebagai lantaran hidup betara tedun dari Kahyangan. Dan beliau melalui itulah juga meluhur ke Kahyangan. Kalau kita lihat di film-film Mahabharata, di Ramayana, ketika
Dasaratha lama tidak punya keturunan, lalu memanggil Resi Wiswamitra Ya. ke istana untuk melakukan pemujaan agar beliau punya anak. Nah di sana Gambarkan. melalui asap Agnihotra itu, jadi Ya. beliau menampakkan ada penugerahan yang akan beliau punya anak. Jadi Dhumaketu, beliau Ya. sebagai bermahkotakan asap. Di Agastya Parwa kan disebutkan juga bagaimana fungsi dupa itu mengantarkan doa. Iya, iya betul. Agastya Parwa, kemudian ya Agastya Parwa ya. Di Ya, sana ada dupa itu mengantarkan Doa. doa. Ya. Harus menggunakan dupa. Yang berikutnya adalah Ujwala Agni. Ujwala itu artinya api yang berkobar itu. Ya. Bahasa Inggrisnya flame ya. Ya. Jadi misalnya kita menggunakan angenan, damar kurung gitu ya, angenan, damar kurung, linting, ya, dan sebagainya dalam tradisi Bali itu berkobarnya ini yang diperlukan. Berkobarnya. Ya, Sehingga dalam, saya sambungkan sekarang, dalam tradisi Bali kita banyak menggunakan api dalam berbagai bentuk. Ada dupa yang lumrah, dupa ini, dupa. Dipa, pedanda atau sulingge, dipa atau pedamaran, lalu api takep, Nah ini smoke atau asapnya ini yang, ya, ketika pasepan, pasepan ketika kita mau matur kemudian ngedunangi di Betara ini pasti pasepan ini, karena diyakini melalui pasepan itu Andus ini beliau akan teduh. Karena itu sebagai lantaran, saya katakan itu sebabnya lantaran itu berwarna putih. Kain putih lantaran, ya. Mungkin lah tempat lain, mungkin kain beda digunakan, tapi menurut saya lantaran itu pasti putih. Karena itu sebagai simbol daripada asap atau andus. Nah, kemudian yang lain adalah Ujwala Agni sudah tadi, sebagai saksi. Saksi. Jadi dalam konsep Sangyang Trio Dasa Saksi, itu salah satunya Agni itu sebagai saksi. Ketika ada sumpah jabatan, sumpah cor, dan seterusnya pasti menggunakan api beliau sebagai rupa saksi, saksi Ningyadnya. Nah, yang terakhir itu sebagai pemerlina. Pemerlina. Jelas saat kita ngaben itu ada api perlina atau agni perlina dengan sarana utik, bahasa saya utik mungkin tempat lain. Jadi utik ini nanti disulut dengan bahan-bahan tertentu di sana. Suatu saat kita jelaskan itu, inilah fungsi-fungsi api, karena itu sangat menonjol jenis api, fungsi api. Belum kita bicarakan mengapa api takep, mengapa prakpak, mengapa linting, mengapa dupa, dipa, dan sebagainya. Itu kita sangat kaya dalam jenis-jenis api dan juga fungsinya. Mungkin itu dulu. Para pemirsa yang budiman, kita telah dapat dua hal penting. Bahwa pemujaan terhadap api, Dewa Agni, itu sudah berlangsung jauh dari zaman kuno, primitif sampai hari ini. Di dalam tradisi itu, pemujaan itu dengan amat jelas dicantumkan di banyak kitab Weda, terutama Rigveda. Bait pertama sudah menyebutkan pentingnya Agni. Kemudian dia turun di dalam beberapa Itiasa dan Purana, dan praktek keagamaan penggunaan api itu amat lumrah. Di tradisi Bali, dupa, pasepan, kemenyan, itu semua menggunakan api yang maknanya tentu berbeda-beda. Tetapi makna tunggalnya adalah sebagai niase, sebagai sarana untuk menyampaikan, meneruskan doa,
pemujanya kepada yang dipuja. Melalui asap itu pula ide Betara Tedun ngeyangin kita semua sebagai umat. Semoga penjelasan tentang api dengan Dewa Ageni sebagai yang dipuja itu dapat mencerahkan kita semua. Bahwa dalam praktek keagamaan kita menggunakan api itu adalah perintah kitab suci. Dan melalui api itu juga kita dibersihkan. Melalui api pula kita akan kembali kepadanya di Perlino. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.